Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Nur Aini Amalia Hamid, mahasiswi dari Institut Teknologi Baharudin Jusuf Habibie. Di sini saya akan menjelaskan biosintesis protein. Apakah kamu tahu semua yang membuat tubuh kita bekerja, mulai dari otot yang kita gunakan untuk bergerak, enzim yang membantu untuk mencerna makanan, sampai hormon yang mengatur emosi dan pertumbuhan, semuanya tersusun dari protein. Tapi pernah tidak kamu bertanya bagaimana tubuh kita membuat protein-protein itu? Jawabannya ada di proses luar biasa yang disebut biosintesis protein. Bagaimana proses terjadinya biosintesis protein? Secara umum, biosintesis protein ini dibagi menjadi dua tahapan. Yang pertama, transkripsi, dan yang kedua, translasi. Pada tahapan transkripsi, merupakan proses pembuatan salinan mRNA yang berasal dari DNA. Sedangkan pada tahapan translasi, merupakan proses penerjemahan mRNA menjadi protein. Jadi, biosintesis protein ini adalah proses DNA menjadi mRNA, lalu mRNA menjadi protein. Nah, pada proses yang pertama, yaitu transkripsi terjadi di dalam nukleus. Ada 3 tahapan yang terjadi di dalam transkripsi, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Saat proses transkripsi terjadi, DNA yang terkandung di dalam nukleus akan dihampiri oleh RNA polimerase. Tahap inisiasi terjadi saat RNA melekat pada promotor gen. Nah, pada saat itu, RNA polimerase akan mulai membentuk mRNA melalui cetakan DNA template. Yang harus kita ingat adalah aturan memasangkan basa nitrogen atau kodon, yaitu adenin pada DNA akan berpasangan dengan urasil pada mRNA. Timin pada DNA akan berpasangan dengan adenin pada mRNA. Guanin pada DNA akan berpasangan dengan citosin pada mRNA. Dan citosin pada DNA akan berpasangan dengan guanin pada mRNA. Kemudian, RNA polimerase akan mengarahkan pembacaan dari arah 5 ke arah 3. Proses ini dinamakan elongasi. Transkripsi akan berakhir saat RNA polimerase sampai pada daerah terminator. Inilah yang dinamakan tahap terminasi. RNA atau biasa disebut kodon ini yang telah terbentuk selanjutnya akan meninggalkan nukleus melalui pori-pori nukleus, lalu menuju ke ribosom untuk memulai tahap translasi. Translasi merupakan proses penerjemahan mRNA untuk dibuat menjadi protein. Sama seperti transkripsi, pada translasi terdapat aturan pemasangan basa nitrogen atau kodon. Pada translasi, adenin pada mRNA akan berikatan dengan urasil pada tRNA. Urasil pada mRNA akan berikatan dengan adenin pada tRNA. Guanin pada mRNA akan berikatan dengan sitosin pada tRNA. Dan sitosin pada mRNA akan berikatan dengan guanin pada tRNA. Translasi juga memiliki 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Yang pertama yaitu inisiasi. Ribosom mulai membaca mRNA pada kodon start, biasanya AUG yang mengkode metionin. tRNA dengan antikodon yang sesuai membawa asam amino pertama yaitu metionin dan berikatan dengan kodon start di mRNA. Proses ini memulai perakitan rantai polipeptida. Yang kedua yaitu elongasi. Ribosom bergerak sepanjang mRNA membaca kodon satu persatu.
tRNA membawa asam amino sesuai dengan kodon pada mRNA. Asam amino dirangkai menjadi rantai polipeptida oleh enzim peptidil transferase dalam ribosom. Rantai ini tumbuh seiring bertambahnya asam amino yang ditambahkan secara berurutan. Yang ketiga yaitu terminasi. Proses berhenti saat ribosom mencapai kodon stop, yaitu UAA, UAG, atau UGA yang tidak mengkode asam amino. Tidak ada tRNA yang cocok dengan kodon stop, sehingga faktor pelepas masuk dan memutus rantai polipeptida. Protein yang sudah terbentuk dilepaskan dari ribosom untuk digunakan oleh sel. Jadi, biosintesis protein bukan hanya proses kimia biasa. Ini adalah proses hidup yang memungkinkan tubuh kita hidup, pulih, dan berfungsi setiap hari. Tanpa proses ini, tidak akan ada otot, enzim, hormon, antibodi, atau bahkan kehidupan seperti yang kita kenal. Semoga penjelasan ini membuat kita semakin memahami pentingnya peran protein dan proses pembentukannya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.